Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda, disingkat Tanda. Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, aku ucapkan selamat datang dan perkenalkan, aku adalah Mr. Tanda. Taiwan Beranda dan aku Mr. Tanda akan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga kamu akan menjadi yang pertama tahu ketika aku upload video baru. Dan di channel ini aku akan membagikan kisah mistis, kriminal, dan insiden dari Taiwan dan juga dari belahan dunia lainnya. Pergi ke sungai untuk bermain air adalah kegiatan populer bagi banyak orang di Taiwan, terutama saat musim panas tiba. Namun, karakteristik geografis alam Taiwan yang unik ditambah dengan cuaca yang bisa berubah dengan sangat cepat, sehingga membuat aliran sungai bisa berubah menjadi sangat deras, terutama setelah hujan lebat turun. Di samping itu, juga banyak bahaya yang tak terduga yang ternyata bersembunyi di dasar sungai di Taiwan. Dari begitu banyak aliran sungai di Taiwan, Sungai Tapao yang terletak di kawasan distrik Sanxia, Kota New Taipei, dianggap sebagai salah satu sungai yang paling berbahaya di Taiwan. Frekuensi kecelakaan tenggelam di Sungai Tapao juga menempati urutan terbanyak di Taiwan. Sebuah kejadian mencengangkan terekam oleh kamera ponsel warga belum lama ini. Dalam video itu terlihat arus deras yang melintasi Sungai Tapao, yang mana dikala itu ada beberapa warga yang tengah barbeque di tepi sungai. Dan ini bertepatan dengan perayaan festival kue bulan yang identik dengan barbeque di Taiwan. Dan awalnya cuaca sangat cerah dan kondisi air sungai sangat tenang. Tetapi entah bagaimana tiba-tiba keadaan berubah sangat cepat dan kemudian arus sungai dalam sekejap menjadi sangat deras. Dan untungnya saja petugas pemadam kebakaran yang ditempatkan di lokasi segera datang membantu orang-orang untuk segera mengungsi, dan akhirnya tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari peristiwa ini. Dan dari tayangan video pendek barusan cukup menggambarkan bagaimana kondisi arus sungai Tapao yang bisa berubah dengan sangat cepat dari yang tadinya tenang menjadi sangat deras. Dan selain medan situasi sungai yang bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat, ternyata Sungai Tapao juga diselimuti dengan cerita-cerita mistis. Salah satunya adalah yang ditulis oleh netizen di forum Dcard Taiwan. Kita sebut saja namanya adalah Andi. Ketika kecil, Andi sering berkunjung ke pinggiran Sungai Tapao bersama dengan anggota keluarganya yang lain, terutama di saat musim panas. Sepanjang kawasan Sungai Tapao memang sangat asri dan sering dijadikan sebagai tempat pelarian banyak warga guna berlindung dari sengatan matahari musim panas. Sehingga tidak heran kalau banyak warga yang akan datang ke sini sembari membawa buah hati mereka. Dan sebelum tiba di lokasi, kedua orang tua Andi sudah memperingatinya untuk jangan bermain terlalu jauh, apalagi ke tempat dengan air yang dalam. Sebenarnya, kedua orang tua Andi pernah pergi ke tukang ramal untuk melihat nasib dan keberuntungan dari buah hati mereka. Sang peramal tersebut berkata kalau Andi memiliki nasib yang sangat mujur. Hanya saja, jangan terlampau dekat dengan area-area seperti sungai, danau, kolam, dan sejenisnya, terutama dengan kawasan air yang dalam. Dan begitu tiba di tepi Sungai Tapao, Andi menjadi sangat antusias. Dan sebelum pergi bermain, orang tuanya mengingatkan kembali kepada Andi, "Kamu jangan terlalu jauh ya bermainnya." Demikian ucap sang ibu. Dan tidak lama sang ayah pun berkata kepada istrinya, "Andi hari ini terlihat sangat bersemangat. Kebetulan juga hari ini
Cuaca cukup cerah dan di sini banyak juga anak-anak seumuran Andi yang datang. Dan melihat kondisi arus sungai yang tenang dan tidak deras membuat kedua orang tua Andi merasa tidak perlu mengekang anaknya terlampau berlebihan. Apalagi beberapa dasar sungai juga terlihat muncul ke permukaan. Dan Andi di lain pihak ternyata ia sudah berjalan cukup jauh dari orang tuanya untuk bergabung dengan kumpulan anak-anak lainnya. Dan melihat teman-teman barunya, Andi menjadi sangat antusias untuk bermain. Sesekali ia melompat kecil di atas batu-batu yang terdapat di sepanjang aliran sungai. Dan ketika tengah asik bermain, tiba-tiba langkah Andi terpeleset dan ia pun jatuh ke dalam kolam kecil. Kolam kecil di mana Andi terjatuh sebenarnya tidak terlampau dalam. Hanya saja saat Andi berada di kolam itu, ia merasakan seperti ada kekuatan tangan yang tengah menarik pergelangan kakinya. Dan setiap kali Andi hendak berusaha naik ke permukaan, ia merasakan ada seperti tarikan paksa di bagian kakinya. Ia menjadi sangat ketakutan dan terus berjuang sekuat tenaga. Dan saat berada dalam air, Andi kemudian mencoba untuk membuka matanya dan mencari siapa gerangan yang berada di bawahnya. Kemudian terlihatlah oleh Andi ada sepasang tangan pucat yang mencengkeram kakinya. Dan pemilik dari sepasang tangan tersebut memiliki rambut panjang yang tergerai. Di dalam air, Andi dapat melihat kalau ekspresi dari sosok itu tengah tersenyum aneh meski terlihat samar-samar. Andi terus berupaya sekuat tenaga untuk bisa keluar dari cengkraman itu. Dan begitu ia membuka matanya, terlihatlah oleh Andi sosok ayahnya yang tengah menggendong dirinya. Untung saja kejadian di kala itu terlihat oleh kedua orang tuanya. Dan meski tahun demi tahun berlalu dan kini Andi telah beranjak dewasa, tetapi ia tidak bisa lupa dengan sepasang tangan yang pernah mencengkeram erat kakinya saat berada di Sungai Tapau. Dan menurut cerita, nama Sungai Tapau diambil dari bahasa suku Atayal yang berarti rumput ilalang. Dan menurut sejarah, lembah Sungai Tapau adalah tanah yang berada di bawah kekuasaan Tapau Se atau komunitas masyarakat Tapau yang merupakan bagian dari suku Atayal. Pada awal abad 20 saat masa pendudukan Jepang, kantor penguasa yang berada di kawasan ini mengizinkan pedagang kamper atau kapur barus untuk memasuki area pegunungan guna mengumpulkan sumber daya material. Dan karena kawasan Sungai Tapau diberkahi dengan sumber daya kamper yang sangat melimpah, sehingga membuat para pedagang berbondong-bondong datang ke tempat ini. Dan di saat inilah pemberontakan anti-Jepang mulai didengungkan di banyak wilayah di Taiwan, termasuk di dalam komunitas masyarakat Tapau. Beberapa peristiwa pertempuran dengan tentara Jepang tidak dapat dihindari lagi, dan kantor penguasa Jepang yang berada di tempat itu bahkan harus sampai mengirimkan pasukan mereka dalam jumlah yang banyak untuk menekan perlawanan warga setempat. Dan akhirnya di tahun 1906, Jepang dapat mengambil kendali penuh atas wilayah lembah Sungai Tapau, dan suku Atayal pun mengalami kekalahan dengan jumlah korban yang tewas cukup banyak. Dari yang awalnya jumlah penduduk di sini bisa mencapai 1.000 orang, dan akibat pertempuran melawan penjajahan Jepang, maka jumlah penduduk pun berkurang dan hanya tersisa 100 orang. Mereka yang selamat pun akhirnya memilih untuk meninggalkan lembah Sungai Tapau, kemudian menuju kawasan lainnya. Di Taiwan, peperangan ini dikenal dengan sebutan insiden komunitas Tapau. Dan selain sejarah peperangan yang menewaskan banyak orang, insiden tenggelam yang juga sering dilaporkan terjadi di lembah ini membuat kawasan lembah Sungai Tapau menjadi kian mistis. Dan bahkan di kalangan pecinta kisah urban legend di Taiwan menyebut bahwa Sungai Tapau adalah sebagai sungai hantu.
Namun, jika kita melihat dari sisi lingkungan geografisnya, daerah aliran sungai di sini didominasi oleh campuran batu pasir dan serpihan kerikil. Dan karena akibat efek erosi yang berbeda-beda, sehingga kawasan di dasar sungai Tapau sering terbentuk gua. Dan goa-goa di dasar sungai inilah yang kemudian memudahkan terbentuknya fenomena pusaran air, sehingga permukaan air yang terlihat tenang dari atas bisa menipu para warga yang tengah bermain air di sini karena mereka menduga kalau sungai di sini terlihat tenang. Apalagi Sungai Tapau yang terletak di daerah tangkapan air merupakan pertemuan dari banyaknya aliran anak sungai dari kawasan pegunungan. Dan meski di kawasan ini tidak turun hujan, tetapi curah hujan yang turun di sekitar kawasan pegunungan akan sangat cepat membuat debit air di Sungai Tapau membengkak dalam sekejap. Semoga video di hari ini bisa menghibur kalian dan kalian suka dengan cerita di hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Taiwan Beranda karena aku Mr. Tanda akan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Bagi kamu yang tahu informasi lebih mengenai cerita di hari ini dan juga tentang aliran Sungai Tapau atau mungkin kamu punya pengalaman serupa, silakan bagikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.